Hi guys, welcome back to my channel. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. This time ini bakal jadi video yang sangat-sangat berbeda karena gue akan ngelakuin unboxing. Jadi kemarin itu setelah pertimbangan yang cukup lama dan memikirkan kegunaan dari barang yang gue beli, gue memutuskan untuk membeli sesuatu, tapi ini yang datang baru pensilnya doang. And gue akan buat video unboxing. Pokoknya overallnya, sorry banget backgroundnya berantakan. Emang gue baru selesai online class, so that is why ini semua berantakan gitu. Ini yang gue beli itu, ini baru pertama sih. Jadi gue decided to buy the iPad Pro 2020 yang 11 inch, walaupun banyak orang yang bilang gue semestinya gue ngambil 12. Cuman karena gue terbiasa kayak layar gede, I think 12 sama 11 tuh beda dikit doang ya. So, ya, ini barangnya, ini baru pensilnya. Jadi karena gue nggak pakai engraving, dia langsung kirim. And ini lebih cepet, iPad-nya malah lebih lama. iPad-nya tuh masih kayak 2 minggu dari sekarang. Which gue akan taruh footage-nya setelah ini, setelah gue dapet barangnya gitu. So, this is the second generation pencil. Gak ada warna lain, emang cuma ada warna putih. Dan kita akan unboxing karena satisfying banget katanya. Oke. Wow, they do make it look satisfying. And bukanya jadi gampang. Wow, oke. Dan side note, gue belum beli casing or anything karena kayak masih galau which one. So nanti kalau kalian buka, nanti akan ada tulisan design by Apple in California. Oke, jadi kita akan buka aja. Dia tuh berat. Mungkin karena bahannya sih. Dan gue pernah dengar dari video-video yang gue nonton kalau mereka tuh suka taruh sedikit pasir, nggak tahu kenapa di packaging supaya kelihatannya berat. Nggak tahu itu bener apa hoax, I don't really know. Wow, jadi ini dalamnya, sorry, aduh, this is new for me. So, jadi dia bedanya dengan yang first generation itu magnetic, jadi dia akan nempel ke iPad-nya. Dan pasti gue coba pegang, dia, kita compare lah ya, kita bedain dengan pulpen biasa. Ini rada tebal. Ini lebih kecil dikit, tapi pas gitu loh, nggak pegal. Gue mungkin akan beli grip karena tangan gue gampang keringetan. But for starters, it's really good. Terus dia juga, sorry, tipnya itu juga mungkin berbeda. Gue sih pernah lihat yang pertama. Dan, so mereka tuh punya fitur kalau misalnya nanti udah ada iPad-nya, mungkin gue akan coba. Jadi you tap twice to do something with it. Gue lupa. Gue belum mau buka plastiknya karena iPad-nya belum ada. Tapi ini box-nya. Gue kurang tahu ada something di sini atau enggak. Jadi itu untuk juga bisa cari, bisa ganti. Jadi kita tuh sebenarnya bisa ganti ujungnya ini. Karena kan selagi kita sering memakainya dia di iPad, karena gesekan mungkin bisa berubah sih. Gue nggak lihat replacementnya untuk si ujung tipnya ini. Kayaknya ada, tapi gue nya nggak tahu di mana. So ya, ini cuma user manual, dia nggak ada stiker. Di sini itu pakai website Apple untuk siswa. Jadi di sini tuh Apple ada website biasa sama website education store. Basically antara lo guru atau lo murid atau untuk institusi. Jadi lo bisa beli di situ dengan harga gue nggak bisa bilang murah, tapi mereka diskon sekian dolar buat lo. Untuk ini gue kemarin di billingnya itu kena 119. Jadi harga saya itu 129, yang di diskon jadi 119 gitu. Berat, nggak terlalu. Tapi kalau misalnya gue sebagai pengguna iPad yang baru, gue lebih prefer punya case yang bisa langsung taruh si pensilnya juga di dalam. Karena kan kalau cuma dimagnetin doang, even kalau udah kuat pun gue masih ragu. Jadi I'm gonna do that. So ya, ini baru pensilnya. Nanti gue akan record lagi sampai gue dapet iPad-nya. Oke, bye. Hai semua, jadi ini sekarang tanggal 6 Mei 2020. Dan kebetulan habis gue cek barang gue, itu udah out for delivery gitu. Jadi gue udah gak sabar karena dia udah OTW, dikit lagi, deket banget. Oke, nanti kalau misalnya dia udah datang, and
gue sudah melewati masa-masa track, gue akan langsung pindah ke footage dimana gue ngebuka dengan estetik, dengan lagu yang enak, tanpa gue ngebacot, supaya kalian bisa lihat seperti apa bentuknya dan seperti apa aksesoris yang gue beli. Oke, gue tuh gak sabar karena ini tuh iPad pertama gue. Siapa yang gak senang? So ya, jadi harusnya hari ini nyampe dan I cannot wait. So, jadi sembari nunggu, gue bakal photoshoot di luar. See you guys on footage selanjutnya, oke? Bye-bye! Again with me in this part of the video where gue bakal nge-review setelah berapa hari ini, kayak 4 harian lebih pakai iPad dan my first impressions of using this. Jadi gue udah coba beberapa project, jadi ngegambar nggak illustrate gitu, mungkin gue akan taruh di sekitar sini fotonya. Dan menurut gue iPad ini enak banget. Pertama buat ngegambar, cuman kalau gue sekarang ngerjain ini kan tanpa anti gores ya, jadi masih licin banget. Dan kamera sih no wonder, mirip banget sama iPhone gue. Dan untuk kecepatan responnya iPad ini lumayan cepet juga. Habis itu dan serunya dia bisa apa sih, kayak setengah-setengah gitu, kayak dual ya pokoknya istilah gitulah. Kayak gue baru perhatiin ternyata kalau gue pakai aplikasi-aplikasi berat gambar kayak gitu, itu gue harus rajin ngecas sekitar sehari sekali, tergantung kayak berapa lama gue pakai aplikasi gambar, karena memang cukup berat juga sih. Tapi kemudahan gambar dengan aplikasi Illustrator gampang. Gue nggak pakai Procreate di sini karena gue udah langganan Adobe, jadi gue pakai Adobe Fresco, which is the same thing kayaknya, seperti Procreate. Nanti kalau seandainya nanti gue udah nyampe, tapi menurut gue kalau gue nggak sempet nge-review footage itu, gue cuma pengen bilang kalau iPad ini memang kalau lo pakai intentionnya untuk gambar, gue lebih saranin lo pakai anti gores yang matte. Tapi kalau memang nggak pun,
tanpa anti gores oke, pakai anti gores pun sama-sama oke. Suara bagus banget. Gue coba nonton video, coba iseng buat video, dan recordingnya itu studio quality banget, parah. Kayak gue coba di iPhone gue, tapi pas gue nyoba di iPad ini, itu bener-bener jernih banget. Bahkan mungkin saking bagusnya background sound, kayak let's say karena gue selalu rekamnya itu di atas bedsheet. Kalau bedsheet gue ngegesek kan biasanya ada suara. Nah, di iPad ini dia nggak ngerekam sama sekali, which is a good thing. Lihat dong gambarnya kayak domba. Kangen banget. The little things in life that makes it all worth it. Itu sih yang bisa gue share untuk kalian untuk review ini so far, pro dan cons-nya. Cons-nya tuh lebih ke baterai, sekali lagi dengan si pensilnya juga, dan untuk sensitivitasnya, terus kuatnya mesinnya buat nahan kayak rendering and all that stuff, itu bagus banget sih. Gue masih pengen nyoba ngerjain project-project gede, tapi sekali lagi memang gue pakai ini sebagai tab dan tidak memakai sebagai laptop. Dan karena gue udah punya laptop juga, dan gue nggak mau ini nge-outpower yang satu gitu. Tapi I would suggest kalau misalnya memang kalian pakai buat gambar, cari casing yang ininya bisa dicopot. Jadi karena kebetulan gue beli case yang dia kayak buku gitu. Tuh, gue lebih suka casing yang ininya bisa dicopot. Jadi memang pegangnya enak. Tapi lain dari itu sih, gue karena suka aja kalau ditutup, ketutup bener gitu loh. Jadi buat kalian yang memang pengen invest di iPad ini, gue saranin sih research dulu. Kayak memang lo cari tahu alasannya lo mau beli ini tuh untuk pakai apa. Research dengan specs-nya, biar bisa lo cocokin dengan kerjaan lo. Dan I guess itu sih yang bisa gue kasih tahu juga lagi untuk sekarang. So I would say this is a good investment for me. Hi guys, so in this part of the video, gue akan menjelaskan kenapa gue lebih menyarankan kalian untuk beli screen protector yang matte dibanding yang biasa untuk keperluan menggambar. Nah, gue akan menjelaskan kenapa dan beberapa alasannya untuk kalian beli supaya experience kalian dalam menggunakan iPad ini jauh lebih seru dan jauh lebih fun. So, first thing first, ini gue udah pakai screen protector yang matte. Sebenarnya ada beberapa jenis, tapi menurut gue mereka tuh sama antara matte dengan paper-like. Paper-like is basically a screen protector, dan dia itu mencoba mengimitasikan tekstur kertas ke iPad lo. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri, ini ada pantulan di laptop gue tapi nggak kelihatan. Kalau misalkan kalian pakai screen protector biasa, itu kemungkinan besar lebih jelas karena dia lebih clear. Kalau paper-like tuh yang gue bilang itu, dia teksturnya tuh seperti kertas dan dia jatuhnya semi matte gue bilang. Karena ini kalau mau dibilang matte banget juga enggak. Kalau matte banget maksudnya dia tuh lebih kasar lagi. Karena kita belajar ilustrasi atau mungkin nge-sketch atau yang lain-lain, kita kan selalu menggunakan kertas sebagai media ilustrasi kita. Tapi kalau memang kalian sudah mau naikin menjadi digital sketching atau apapun istilahnya itu, gue lebih saranin pakai screen protector ini supaya feel-nya tetap dapat seperti layaknya lo gambar di kertas. Kayak lo lihat aja, ini mungkin gue akan nunjukin kalau dia kena sinar matahari, which is tetap matte ngeblok gitu loh. Dan gue akuin setelah pemakaian ini tuh diganti dengan screen protector untuk segi gambar. Kalau kita nggak pakai, karena layarnya itu licin, kadang-kadang bisa jadi pas lo mau buat suatu curve atau sebuah lekukan pada sketsa lo, itu suka kepleset. Karena yang gue bilang lagi, kita Apple Pencil ini kalau misalnya jenis tangan lo keringetan, dia bisa kepleset gitu. Kalau nggak, dia nggak pasti, nggak pas. Kayak contohnya kalau misalnya kita udah pakai paper-like screen protector, let's say I wanna write something like hi. Karena dia matte, dia beda banget kelihatannya nih. Suaranya aja beda. Jadi menurut gue ketika kalian mau memakai iPad ini sebagai tablet untuk illustration, gue lebih saranin kalian ngambil paper-like screen protector. Karena it's gonna save you a lot of money besides just trying to readjust grip lo untuk ngegambar tanpa screen protector. Karena without a screen protector itu bakal sering miss, bakal sering licin. Kalaupun lo rajin bersihin layarnya, tetap aja susah. Jadi ini tuh mempermudah pekerjaan lo. Dan memang dia
agak sedikit kotor karena aku belum bersihin, tapi dia nggak nyimpan fingerprint. Jadi gitu untuk kalian. Semoga video ini berguna buat kalian dan semoga informasi ini sangat membantu kalian yang mau beli atau yang udah beli ataupun yang masih kayak ragu mau beli screen protector matte atau enggak. I hope this helps. And sampai ketemu di video gue selanjutnya. Mungkin akan ada video yang relatable to this atau I'm just gonna continue my vlogs. Sorry kalau video formatnya kayak gini karena pengen aja. So yeah, see ya. Bye.